Dan kita sudah tahu Pak Jokowi itu adalah ahli bidak catur, memainkan kesana kesemari dengan gaya solo yang sangat tidak pernah diduga oleh siapapun. Kasus Johnny G. Plate ini menjadi kartu truf dari Presiden Jokowi. Apakah Partai Nasdem masih tetap ngotot mencalonkan Anies Baswedan yang jelas-jelas tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang koalisi perubahan. Koalisi perubahan ini dibentuk oleh 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Partai Nasdem dan Demokrat serta PKS sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Namun pengusungan Anies itu masih per partai. Nasdem sendiri, PKS sendiri, Demokrat sendiri. Tapi belum pernah koalisi ini secara bulat sepakat bersama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pengusungan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden itu dilakukan oleh Partai Nasdem tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sudah lebih dari 6 bulan. Tapi koalisi perubahan yang sedianya diusung oleh Nasdem sebagai leader dari kelompok ini tidak kunjung solid, memuluskan Anies untuk diusung menjadi calon presiden. Konon kabarnya menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai PAN, kondisi koalisi perubahan ini sedang goyah, tidak solid karena banyak masalah di internal partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Yang paling masuk dalam pusaran dilema adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem saat ini masih masuk dalam koalisi pemerintah yang mendukung Presiden Jokowi tahun 2019-2024. Ada beberapa menteri di sana, setidaknya ada 3 menteri, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Kominfo. Tapi posisi Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo ini sedang di ujung tanduk karena tersangkut korupsi dan nepotisme proyek pengadaan BTS. Ini menjadi dilema karena sampai sekarang pun posisi Johnny G. Plate masih digantung. Saya menduga kalaupun Johnny G. Plate akhirnya lolos dari tuduhan sebagai tersangka, saya yakin Partai Nasdem akan balik badan kembali ke pelukan koalisi yang mendukung pemerintah Presiden Jokowi. Bagi saya ini bargaining yang sangat jitu yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah ahli catur strategi yang membuat lawannya kelimpungan. Dan kita sudah tahu Pak Jokowi itu adalah ahli bidak catur, memainkan kesana kesemari dengan gaya solo yang sangat tidak pernah diduga oleh siapapun. Kasus Johnny G. Plate ini menjadi kartu truf dari Presiden Jokowi. Apakah Partai Nasdem masih tetap ngotot mencalonkan Anies Baswedan yang jelas-jelas tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi? Karena apa? Bukan hanya Presiden Jokowi, rakyat pun tidak menginginkan pemimpin nasional pasca Pak Jokowi itu adalah merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun ini sudah meletakkan fondasi yang sangat kokoh bagi pembangunan Indonesia untuk melompat ke Indonesia maju. Kalau Anies Baswedan menjadi presiden,
fondasi ini akan rusak parah, hancur lebur, dan korbannya adalah rakyat. Jadi saya sangat mengerti kalau Presiden Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan yang mempunyai sifat tricky, yang tidak loyal dan mudah sakit hati, ini menjadi pengganti beliau. Saya tidak asal tuduh terhadap karakter Anies Baswedan. Kita tahu drama waktu Anies menjadi rektor di Universitas Paramadina, bagaimana dia mengkhianati teman-temannya. Kemudian pada saat dia tahun 2014 mendukung total Presiden Jokowi dan menjelek-jelekan dan membangun narasi buruk tentang Pak Prabowo, hanya kurun waktu 2 tahun menjadi menteri, kemudian karena dianggap tidak perform alias tidak mampu, dia dipecat dan kemudian dia balik badan memusuhi presiden. Tahun 2019 Anies justru mendukung Pak Prabowo, mengelulukan Pak Prabowo. Dia mudah sekali berbalik arah, mudah sekali menjilat ludah yang sudah terlanjur dibuang di selokan. Jadi saya mempunyai prediksi koalisi perubahan ini benar-benar goyah. Bahkan saya memprediksi ini akan hancur lebur dan sangat berpotensi Anies Baswedan akan gigit jari. Kalau hanya Demokrat dengan PKS tidak cukup untuk memenuhi persyaratan mencalonkan presiden. Sedangkan Pak Jokowi dengan gigih sudah menarik 6 partai dalam koalisinya. Kemarin diundang di istana dan tanpa Partai Nasdem. Alasannya Pak Jokowi mudah sekali. Karena Partai Nasdem mempunyai koalisi tersendiri. Ini pukulan yang sangat-sangat menghujam bagi Partai Nasdem. Sahabat Indonesia, ini analisis saya bahwa Partai Nasdem sedang menghadapi dilema yang sangat berat. Kalau dia ngotot masuk dalam koalisi perubahan, Partai Nasdem berpotensi ditinggal pemilihnya dan secara internal pun remuk redam dan kemungkinan besar tidak mempunyai calon lagi di kabinet Presiden Jokowi. Ini menurut saya tidak mungkin diterima begitu saja oleh Surya Paloh. Tapi saya mempunyai dugaan atau prediksi bahwa Partai Nasdem akan kembali ke jalan yang benar, kembali ke koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi saran saya, sudahlah Pak Surya Paloh, karena pengusungan Anies Baswedan tidak memberikan nilai tambah apapun bagi Partai Nasdem. Orang-orang yang nasionalis yang selama ini mendukung Partai Nasdem selama beberapa kali pemilu, sudah pasti balik badan tidak akan mendukung lagi Partai Nasdem. Karena Anies Baswedan ini antitesis dari tokoh-tokoh yang nasionalis. Anies Baswedan framing yang tercipta di publik adalah bukan tokoh nasionalis, tapi tokoh-tokoh yang diusung, didukung oleh kelompok-kelompok yang membahayakan NKRI dan membahayakan Pancasila. Ini menurut saya harus dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Partai Nasdem. Jadi sudahlah, kembali saja ke pelukan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan kembali mendukung calon presiden siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Ini penting sekali. Sahabat Indonesia, yang terakhir saya ingin mengomentari terkait dengan undangan Presiden Jokowi terhadap 6 ketua umum partai ke istana beberapa hari yang lalu. Bagi saya ini sah-sah saja. Presiden Jokowi mempunyai sifat yang tidak tinggal gelanggang colong pelayu. Artinya bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Jokowi sangat bertanggung jawab, sangat memikirkan Indonesia. Artinya beliau mempunyai kepentingan calon pengganti beliau adalah orang-orang yang meneruskan fondasi pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi, dan ini semata-mata untuk kepentingan kita, rakyat Indonesia. Sekali lagi, Indonesia
tidak membutuhkan orang yang antitesis dari Presiden Jokowi. Justru menurut saya Indonesia membutuhkan sosok nasionalis, Pancasilais yang benar-benar mampu dan mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Jangan lupa, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai angka tertinggi 82%. Ini harus menjadi pertimbangan untuk kita semua agar jangan sampai salah pilih memilih orang yang akan merusak Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya. Baik sahabat Indonesia, itu opini saya terkait goyahnya Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS dalam koalisi perubahan. Kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Saya berharap Partai Nasdem kembali ke pelukan koalisi pemerintah Presiden Jokowi. Ini yang diharapkan bukan hanya oleh saya, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.